Energi dari susunan kartu di sini menceritakan bahwa kamu pernah mengalami kejadian yang penuh kekecewaan di masa lalu atau masa kecil. Kejadian itu menimbulkan luka batin pada mental yang membuat kamu merasa tidak berharga. Kamu selalu merasa tidak berharga di hadapan orang lain. Di hati kecilmu selalu terbesit rasa tidak percaya diri yang besar. Bisa jadi kamu menerima pembulian parah atau pelecehan di masa kecil, dan saat kamu meminta pertolongan tidak ada yang peduli dengan keadaanmu. Biasanya korban pembulian atau pelecehan di masa kecil sering sekali merasa tidak berharga, padahal yang seharusnya merasa tidak berharga itu adalah yang melakukan bully atau pelecehan. Beberapa yang menyimak pernah mengalami perpisahan dengan seseorang, kamu merasa sudah dibuang. Seiring pertumbuhan dan perjalanan hidupmu, kamu terbentuk menjadi sosok yang menetapkan standar pada dirimu. Tidak gampang bagimu menjalin koneksi dengan orang lain, apalagi jika orang tersebut terlihat tidak baik dalam pandanganmu. Walaupun kebanyakan orang menyukaimu, kamu memiliki standar tersendiri dan tidak segan membangun tembok pembatas. Semua itu karena kamu sudah mengerti banyak hal dari mempelajari kejadian traumatis di masa lalu. Pelajaran hidup membuat kamu bisa menetapkan batasan pada dirimu sendiri. Contohnya membatasi diri dari orang-orang yang memiliki kebiasaan sama dengan orang di masa lalu. Bahkan kamu bisa saja membatasi dirimu dari orang yang berasal dari daerah yang sama dengan masa lalumu yang menyakitkan. Tetapi dari susunan kartu terlihat, kamu akan bertemu dengan orang baru yang melihat dirimu apa adanya. Orang ini menyukaimu apa adanya. Kamu bisa merasakan dalam hatimu mengapa orang ini menyukaimu. Dia memiliki kepribadian musim semi atau peralihan dari musim dingin ke musim semi. Terkadang dia terlihat ceria dan memberi perhatian, di lain waktu dia terlihat dingin. Sikapnya itu sering membuat kamu kebingungan dan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Orang ini bisa saja lebih muda dari kamu dan berelemen api atau berelemen air. Elemen api terdiri dari zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Mereka yang berelemen api adalah individu penuh gairah, energi, dan penuh semangat. Mereka cenderung berani, kompetitif, dan memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai tujuan. Sedangkan elemen air terdiri dari zodiak, Gemini, Libra, dan Aquarius. Mereka yang berelemen air ini cenderung berpikir secara abstrak, intelektual, dan berorientasi pada ide. Mereka suka berkomunikasi, berbagi ide, dan kreatif. Terkoneksi dengan orang ini akan memanggil jiwamu untuk lebih konsentrasi pada dirimu sendiri dengan melepas semua luka dari masa lalu, sekaligus melepas diri lama yang masih terjebak di masa lalu. Koneksi ini memerlukan dirimu yang sudah benar-benar sembuh dan lepas dari masa lalu. Hal itu penting, karena orang ini membuat perasaanmu tidak karuan. Butuh kembali fokus pada kemurnian diri sendiri agar kamu bisa memahami arti dari koneksi ini. Kepribadian orang ini yang seperti peralihan dari musim dingin ke musim semi, kamu seolah dipaksa untuk bersikap seperti itu juga. Kadang kamu antusias, kadang kamu dingin. Banyak trigger yang harus kamu sembuhkan agar kamu bisa semakin mengenali orang-orang yang penuh kepalsuan. Hati-hati dengan orang dari masa lalu, karena dia masih akan men-trigger kamu. Sebenarnya tujuan semesta mempertemukan kamu dan orang baru ini, ingin kamu benar-benar keluar dari masa lalu. Kamu juga dipaksa untuk merenungi masa depanmu. Di lubuk hatimu, kamu sangat menyukai orang ini. Kamu dan dia sering sekali memantau keadaan masing-masing melalui media sosial. Ada keinginan dalam dirimu mendapatkan orang ini. Kamu tahu dengan pasti orang ini juga menyukaimu seperti kamu menyukainya. Tetapi sikapnya yang berubah-ubah membuat kamu menahan diri. Jika kamu ingin menarik orang ini masuk ke dalam hidupmu, maka kamu harus benar-benar melepaskan masa lalu tanpa tersisa dalam hatimu, sisa kemarahan, sisa kekecewaan, atau selalu menyalahkan diri sendiri. Harus kamu sembuhkan dengan cara mencari pelajarannya agar kamu tidak mengulanginya di masa depan. Dibutuhkan kebiasaan baru, cara pandang baru dan pola pikir baru jika ingin saling terkoneksi secara nyata. Banyaknya perbedaan di antara kalian berdua harus diseberangi dengan cara demikian.
Saya menangkap perbedaan itu berasal dari sesuatu yang mendalam, seperti perbedaan agama, atau perbedaan negara, atau perbedaan budaya yang sangat tajam, misalnya orang Batak bertemu dengan orang Jawa Solo. Ada satu hal yang harus kamu ingat, melepaskan sisa-sisa dari masa lalu akan menjadikanmu rentan, tetapi kerentanan itu semakin membuat kamu bisa melihat banyak tanda-tanda yang datang dari semesta untuk kamu. Misalnya kamu mendapati orang ini dan kamu memiliki banyak kesamaan yang unik. Contohnya, kamu dan orang ini sama-sama tidak suka pantai dan lebih suka belanja di pasar tradisional. Lebih jelasnya, kesukaan dan ketidaksukaan kalian berdua unik tidak seperti orang pada umumnya. Keunikan lain antara kamu dan orang ini adalah cara memandang sesuatu. Itu sebabnya kalian berdua saling melihat jiwa pada saat pertama kali bertemu. Artinya jiwamu melihat jauh ke dalam jiwanya, begitu juga jiwanya jauh melihat ke dalam jiwamu. Koneksi yang terjalin antara kamu dan orang ini akan memperjelas bagian mana yang benar dan bagian mana yang salah. Seperti di awal tadi dikatakan, seharusnya pembulilah yang merasa bersalah, bukan kamu yang merasa rendah diri. Ketidakadilan yang dulu kamu terima sudah banyak merusak hidupmu, dan sekarang waktunya kamu membalik keadaan. Kehadiran orang ini dalam hidupmu menumbuhkan semangat baru di sisi memperbaiki segala hal, begitu juga yang dirasakannya, dia akan menemukan gairah baru yang membantunya melihat segala sesuatu yang seharusnya dilakukannya sejak dulu. Berdasarkan kartu Justice Reverse di sini, menjelaskan adanya kecurangan atau pengkhianatan pernah terjadi sebelumnya, entah itu kamu atau orang ini yang melakukannya. Ketidakadilan juga pernah kamu dapatkan atau lakukan kepada orang lain. Ketidakseimbangan pada dirimu di masa lalu adalah bagian dari pembelajaran yang harus dipelajari. Jika tidak, hubungan yang akan kamu jalin dengan orang ini akan berdampak sama. Tetapi kartu-kartu yang menjelaskan kartu Justice Reserve menunjukkan koneksi antara kamu dan orang ini adalah kesempatan kedua. Kesempatan kedua diberikan oleh semesta agar kamu dan orang ini menjalin hubungan baru dengan diri baru. Itu sebabnya sejak awal reading, selalu ditekankan perubahan diri dan melepas masa lalu dengan sebenar-benarnya, agar koneksi antara kamu dan orang ini seperti mencatat kisah cinta baru, yang akan menjadi perjalanan indah kalian berdua. Cinta ini adalah kesempatan kedua yang indah.